Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Afrida Eka Aisyah 2304019075, Tutut Wijayanti 2304019077, Aini Rodotun Syarifah 2304019086, dan Muhammad Najmal Falah 2304019086. Insyaallah kami akan mempresentasikan materi globalisasi dan keragaman budaya. Adapun materinya ada 5. Yang pertama, pengertian globalisasi dan keragaman budaya. Yang kedua, usaha menghadapi tantangan globalisasi. Yang ketiga, contoh globalisasi. Yang keempat, ciri-ciri keragaman budaya Indonesia. Dan yang kelima, hubungan globalisasi dengan budaya. Yang pertama ada pengertian globalisasi dan keragaman budaya. Globalisasi berasal dari kata global yang artinya universal. Globalisasi merupakan suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia sebagai individu yang berkembang, terus dalam kehidupan masyarakat global. Nah, selain itu juga, globalisasi merupakan bagian dari proses manusia global itu sehingga menyentuh seluruh aspek atau bidang dalam kehidupan. Adapun pengertian globalisasi menurut para ahli, yang pertama ada Immanuel Richter yang merupakan guru besar pada ilmu politik Universitas Aachen, Jerman, berpendapat bahwa globalisasi adalah jaringan kerja global secara bersamaan yang menyatukan masyarakat yang sebelumnya terpencar-pencar dan terisolasi ke dalam saling ketergantungan dan persatuan dunia. Yang kedua ada Malcolm Waters, adalah seorang profesor sosiologi dari Universitas Tasmania, berpendapat bahwa globalisasi adalah sebuah proses sosial yang berakibat pembatasan geografis pada keadaan sosial budaya menjadi kurang penting yang terjelma di dalam kesederhanaan orang. Yang ketiga ada Selo Semarjudin, seorang bapak sosiologi Indonesia yang berpendapat bahwa globalisasi adalah terbentuknya organisasi dan komunikasi antara masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah yang sama. Dari berbagai pendapat tentang globalisasi, maka dapat disimpulkan bahwa globalisasi merupakan proses dan peristiwa yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia, sehingga dapat memberikan perubahan di segala bidang. Globalisasi juga bisa dilihat sebagai suatu tatanan sosial yang penuh dengan ilusi, menciptakan dunia di mana manusia senang untuk tinggal di dalamnya. Nah, globalisasi tidak hanya mempengaruhi sisi luar kebudayaan, yakni keanekaragaman budaya, akan tetapi juga menyangkut hakikatnya, yakni cara pandang kita tentang kenyataan dan kebenaran. Sedangkan budaya atau kebudayaan disebut dengan nilai-nilai atau values yang dianut oleh masyarakat di suatu lingkungan. Selain itu, budaya merupakan persepsi yang dimiliki oleh warga masyarakat terhadap berbagai hal. Budaya dan kebudayaan memiliki arti yang luas sehingga dapat diartikan oleh beberapa orang. Di Indonesia memiliki keberagaman budaya yang unik dan tak terkira sehingga terkenal di berbagai dunia. Keragaman tersebut meliputi keragaman suku, ras, agama, hingga bahasa. Kebudayaan di Indonesia dianggap sangat penting karena kebudayaan adalah kekuatan untuk bangsa yang mempunyai kekayaan nilai yang bermacam-macam. Sehingga di era sekarang, globalisasi juga mempengaruhi kebudayaan di Indonesia sehingga perubahannya sangat nyata. Jadi, pendidikan IPS dalam arus globalisasi harus mampu mencetak generasi penerapan bangsa yang memiliki kompetensi terutama dalam membangun kemajuan negara. Kemampuan pendidik dalam hal ini sangat dibutuhkan, terutama dalam membimbing peserta didik untuk mampu menghadapi tantangan dalam pembelajaran di tengah arus globalisasi. Sekarang saya akan menjelaskan usaha menghadapi tantangan globalisasi. Adapun beberapa usaha untuk menghadapi tantangan globalisasi sebagai berikut.
Yang pertama, mencintai produk dalam negeri. Yang kedua, menyaring budaya asing dengan panduan nilai, norma, dan keyakinan agama. Yang ketiga, memahami nilai-nilai kebangsaan dan Pancasila dengan baik. Yang keempat, memprioritaskan pemulihan ekonomi. Yang kelima, meningkatkan daya potensi nasional. Yang keenam, memasukkan kemajuan teknologi dalam pembangunan. Yang ketujuh, meningkatkan pengembangan usaha mikro. Yang kedelapan, melakukan deregulasi dan debirokrasi. Dan terakhir yang kesembilan yaitu memanfaatkan forum-forum kerja sama internasional. Selanjutnya, contoh globalisasi. Untuk contoh globalisasi ada 6 bidang. Yang pertama bidang ekonomi, yang kedua bidang pendidikan, yang ketiga bidang teknologi dan informasi, yang keempat bidang politik, yang kelima bidang sosial budaya, yang keenam bidang transportasi. Nah, untuk yang pertama, bidang ekonomi itu ada contohnya. Yang pertama, kebebasan berinvestasi. Dikarenakannya globalisasi menyebabkan banyak pengusaha bisa berinvestasi secara bebas di bidang usaha dan di negara manapun. Contohnya, perusahaan makanan asal luar negeri, McDonald contohnya, dia membuka cabangnya di Indonesia. Lalu yang kedua, mengonsumsi barang impor. Adanya globalisasi ini memudahkan masyarakat Indonesia maupun luar negeri bisa membeli dan mengonsumsi barang dari luar negeri. Bidang selanjutnya yaitu bidang pendidikan. Contohnya adalah pertukaran pelajar. Karena globalisasi ini memudahkan siswa untuk melakukan pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar ini dapat menambah pengetahuan dan juga mempererat hubungan antar negara, kayak contohnya pertukaran pelajar antara Indonesia dengan Saudi Arabia ataupun Indonesia dengan Mesir dan negara lainnya. Lalu contoh yang kedua pada bidang pendidikan yaitu kemudahan mengakses ilmu pengetahuan di internet, khususnya bagi pelajar ya. Nah, dikarenakan globalisasi ini pun ditambah pandemi memungkinkan kita melakukan mengakses ilmu pengetahuan di internet maupun dari dari luar negeri maupun di dalam negeri. Lalu di bidang selanjutnya di bidang teknologi dan informasi. Contohnya yaitu mengakses konten informasi di berbagai belahan dunia. Nah, dikarenakan era globalisasi ini memang sangat memudahkan kita. Contohnya siaran sepak bola luar negeri, terus siaran badminton di luar negeri, sehingga kita dimudahkan untuk mengambil informasi. Lalu contoh kedua di bidang teknologi dan informasi adanya penemuan di teknologi. Contohnya kayak penemuan mobil, gadget, komputer, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya di bidang politik itu ada yang pertama munculnya organisasi internasional seperti PBB yang beranggotakan dari berbagai negara. Lalu ada WHO yang khusus untuk kesehatan dunia. Contoh kedua pada bidang politik yaitu kerjasama internasional. Nah, yang pertama kan munculnya organisasi internasional. Ketika muncul organisasi internasional, maka terjadinya kerjasama internasional seperti kayak ASEAN. Mereka melakukan kerjasama antar negara di Asia Tenggara. Lalu ada WHO juga, ada PBB juga seperti yang disebutkan yang pertama. Lalu ada kayak misalkan contoh kerjasama antar dua negara, Indonesia dengan Amerika, Indonesia dengan Palestina, Indonesia dengan Malaysia, dan lain sebagainya di bidang tertentu. Selanjutnya, bidang yang kelima yaitu bidang sosial budaya. Yang pertama adalah pertukaran budaya. Karena globalisasi ini menyebabkan pertukaran budaya. Nah, maksudnya itu budaya suatu negara dapat masuk ke negara lain. Contohnya kayak budaya Korea masuk ke Indonesia, budaya Jepang masuk ke Indonesia, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, masyarakat semakin heterogen. Karena globalisasi ini dalam bidang sosial budaya menjadikan masyarakat semakin heterogen. Artinya masyarakat berasal dari latar belakang yang berbeda. Tidak hanya dari golongan Jawa, Sunda, dan sebagainya. Lalu di bidang terakhir yaitu bidang transportasi. Contoh yang pertama adalah kemudahan dalam berpergian.
Kayak contohnya itu ada banyaknya bis, kereta, pesawat, kapal laut yang bisa berpergian jauh maupun dekat. Contoh yang kedua pada bidang transportasi yaitu memiliki transportasi pribadi dan menggunakan transportasi umum. Transportasi pribadi seperti kayak motor sendiri, lalu mobil sendiri, dan kayak angkutan umum seperti kayak angkot, bis, kereta, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan ciri-ciri keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya itu memiliki beberapa ciri khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu keragaman suku. Van Vollenhoven yang kemudian membagi negara ini menjadi 19 kawasan suku bangsa, diantaranya adalah Aceh, Bangka, dan juga Belitung, Bali, dan juga Lombok, Gorontalo, Melayu, Minangkabau, Mentawai, Kalimantan, Minahasa, Ambon, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Ternate, Sumatera Selatan, Irian, Timur, Gayo, Alas, dan Batak, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Surakarta dan Yogyakarta, dan juga Toraja. Yang kedua itu keragaman bahasa. Bangsa ini masuk ke dalam jenis rumpun bahasa Austronesia atau Australia, Asia. Salah satu seorang peneliti yang bernama George Keraf kemudian membagi rumpun bahasa yang ada tersebut menjadi beberapa bagian. Ada bahasa Austronesia Barat, Austronesia Timur. Yang ketiga itu keragaman religi. Indonesia termasuk negara yang di dalamnya memiliki berbagai agama dan kepercayaan. Di negara ini setidaknya ada 6 agama yang sudah diakui oleh negara secara resmi. Keenam agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen, Hindu, Katolik, Buddha, dan juga Konghucu. Di samping itu ada juga berbagai kepercayaan lain yang ada di tengah masyarakat dan berkembang di dalamnya. Yang keempat itu keragaman seni dan budaya. Selain beberapa keragaman yang disebutkan di atas, Indonesia juga memiliki seni dan juga budaya yang sangat beragam antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Contoh dari wujud nyata dari keragaman seni dan budaya ini adalah seni tari, seni sastra, seni musik, seni rupa, dan masih banyak yang lainnya. Pembahasan selanjutnya yaitu hubungan globalisasi dengan budaya. Bagi bangsa Indonesia, aspek kebudayaan merupakan salah satu kekuatan bangsa yang memiliki kekayaan nilai yang beragam, termasuk kesenian. Kesenian rakyat, salah satu bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia, tidak luput dari pengaruh globalisasi. Globalisasi dalam kebudayaan dapat berkembang dengan cepat. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh adanya kecepatan dan kemudahan dalam memperoleh akses komunikasi dan berita. Kebudayaan setiap bangsa cenderung mengarah kepada globalisasi dan menjadi peradaban dunia, sehingga melibatkan manusia secara menyeluruh. Simoni Kemoni menjelaskan bahwa globalisasi dalam bentuk yang alami akan meninggikan berbagai budaya dan nilai-nilai budaya. Dalam proses alami ini, setiap bangsa akan berusaha menyesuaikan budaya mereka dengan perkembangan baru, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan dan menghindari kehancuran. Jadi, globalisasi kesenian ini tidak bisa dijauhkan dengan globalisasi. Demikianlah presentasi dari kelompok 5 mengenai globalisasi dan keragaman budaya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.